Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya terlimpah pada sanak semuanya. Pada video kali ini kita akan bahas kenapa sih kita harus bangga jadi orang Minang. Sumatera Barat, negeri yang penuh dengan sejuta pesona. Sebagai suatu wilayah, Sumatera Barat bisa kita katakan sudah memiliki semuanya. Contohnya, gunung. Kita memiliki Gunung Merapi, Gunung Talang, Gunung Singgalang, Gunung Kerinci. Kita juga punya danau loh, seperti Danau Maninjau, Danau Singkara, Danau Ateh, Danau Bawah. Dan kita juga punya pantai yang sangat indah, yaitu Pantai Coroco, Pantai Arimani, Pantai Cermin, Pantai Gandaria, dan lainnya. Kita juga punya pulau-pulau kecil yang berada di dekat Pulau Sumatera Barat seperti Pulau Pasempahan, Pulau Pemutusan, Pulau Siberut, dan lainnya. Selain alamnya yang indah dan mempesona, Sumatera Barat terkenal akan kulinernya. Salah satunya yaitu rendang. Teman-teman harus tahu bahwa rendang dinobatkan oleh CNN sebagai makanan terlezat nomor 1 di dunia. Selain lezat, rendang juga dibawa oleh masyarakat Minangkabau yang pada zaman dahulunya sampai zaman sekarang untuk bepergian haji. Saking tahan lamanya jadi bisa dinikmati sampai haji selesai. Masyarakat Minangkabau sangatlah suka merantau dan sudah menjadi kebudayaannya. Saking suka merantaunya, jadi masyarakat Minangkabau ini ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Nah, ada yang menyatakan kalau misalnya saja ada orang yang di bulan, maka di sana akan berdiri rumah nasi Padang. Jika sana ingin melihat rumah gadang Minangkabau yang berada di Basa Pagaruyung, silahkan datang ke Sumatera Barat. Rumah gadang di Pagaruyung terdiri atas 3 tingkat 11 gonjong. Nah, sana-sana bisa lihat begitulah bentuk aslinya rumah adat Minangkabau pada zaman dahulunya. Sanak semua, selain kulinernya yang terkenal, Sumatera Barat juga terkenal akan tokoh-tokohnya, mulai dari sastrawan, ilmuwan, yang juga mengambil peran aktif untuk kemerdekaan rakyat Indonesia sampai sekarang. Di antara tokoh-tokoh yang terkenal pada masa dahulunya yaitu Bung Hatta, Tan Malaka, Buya Hamka, Tuanku Imam Bonjol, dan Tuanku Lintau. Karena juga harus tahu bahwa pemerintahan Indonesia pernah dipindahkan ke Bukit Tinggi, atau bahasa lainnya bahwa Bukit Tinggi pernah menjadi ibu kotanya Indonesia.
Minangkabau memiliki keberagaman bahasa. Walaupun pada umumnya sana kita memakai bahasa Minangkabau, tetapi ada beberapa daerah yang memiliki perbedaan kata. Contohnya, lapar bahasa Indonesianya, kalau bahasa di Bukit, lapar itu adalah lita, sedangkan bahasa di Padang itu lapa. Nah, itu perbedaannya kan. Kalau contohnya lagi itu kata lelah. Lelah di bahasa Minang itu pane. Tapi di Solo mereka memakai bahasa latih, sedangkan di Sawalunto mereka memakai bahasa pone. Sana, adat istiadat yang kental dan tradisi yang masih dipakai oleh masyarakat Minangkabau. Contohnya pada daerah Payakumbuh, mereka memakai adat tradisi pernikahan yaitu sasudui, yang artinya pihak mempelai laki-laki harus memenuhi perlengkapan dari pihak mempelai perempuan. Sedangkan di Pariaman itu berbeda. Mereka, pihak yang perempuan harus memberikan sejumlah uang kepada pihak laki-laki yang ingin dinikahinya. Orang Minangkabau sangatlah terkenal dengan filsafatnya, yaitu adat bersandi syarat, syarat bersandi kita buah, dan alam tekambang jadi guru. Alam tekambang jadi guru ini maksudnya kita harus belajar dari alam. Kita sebagai pemuda-pemudi penerus Minangkabau harus memiliki pencapaian terbaik dan hasil yang terbaik ke depannya agar bisa memajukan ranah Minang dan Indonesia. Itulah tadi kenapa kita harus bangga menjadi bagian dari Minangkabau. Nah, sanak semua perkenalkan, ini namanya Minang. Nah, ini adalah kucingnya Aci. Semoga video tadi bermanfaat. Kalau suka video ini silahkan di like. Dan bagi yang tidak suka, coba komen di bawah kenapa tidak suka agar video ini jadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Minang bye-bye dulu. Bye.